Oke, baik anak-anak sekalian. Materi ini itu adalah materi yang akan kita bahas itu mengenai medan magnet dan gaya magnet. Ya, sebenarnya masih banyak ya di bab ini, tapi kita pertemuan sekarang itu medan magnet dan gaya magnet. Oke. Nah, di dalam medan magnet sendiri ini merupakan suatu ruang gitu ya. Medan magnet itu suatu ruang, medan itu ruang di mana adanya pengaruh gaya magnet di dalamnya, yang masih ada pengaruh gaya magnet di dalamnya. Oke, sebelum masuk ke materi, kemarin Ibu sudah menginstruksikan untuk mengunduh atau mendownload aplikasi e-modul terintegrasi AR dalam materi medan magnet. Sudah? Ya, kemudian sudah semua ya. Yang belum boleh mengunduhnya dari sekarang. Jadi Ibu instruksikan bahwa HPK sekolah ini untuk digunakan sebagai media pembelajaran, media belajar. Jangan sampai digunakan di luar jam pelajaran, apalagi lihat-lihat yang hal negatif itu gak boleh ya. Jadi Ibu instruksikan khusus untuk materi medan magnet menggunakan e-modulnya yang ada di HP. Oke. Medan magnet itu ternyata ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu banyak sekali ya. Ada yang mau memberikan contohnya? Ya, Rina? Ya. Ya, betul ya. Contohnya di dalam pembangkit listrik tenaga air ya. Di situ ada prinsip medan magnet. Selain itu ada juga itu masih banyak kan. Ada yang mau memberikan lagi? Ya, Rafa. Ya, betul ya. Tadi ya di bel sekolah itu ya. Tapi itu masih dalam lingkup sederhana. Tidak apa-apa, itu termasuk adanya magnetik di dalamnya. Oke. Contoh penerapan lebih luas dan lebih besar lagi. Contoh penerapan prinsip medan magnet di dalam kehidupan itu ada di MRI. Ya, atau magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, MRI ini ada di dalam bidang medis gitu, untuk mendeteksi suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bentuknya itu seperti tabung kapsul ya, seperti ini. Nah, di sini tuh ada lorong. Nah, ini tuh tempat tidurnya. Nah, nanti seorang pasien itu akan dibaringkan di dalam tempat tidur ini dan masuk ke dalam tabung MRI ini. Nah, nanti akan dideteksi menggunakan prinsip kerja magnetik medan magnet. Nanti nukleon yang ada di dalam tubuh kita itu akan berbaris rapi karena gaya medan magnet yang ditimbulkan oleh alat tersebut. Nah, jadi sehingga akan mendeteksi, alat tersebut mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh kita, seperti penyakit berat-berat seperti kanker, epilepsi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, adapun prinsip kerja medan magnet ini di dalam kereta maglev atau Shinkansen. Mungkin teman-teman atau anak-anak pernah mendengar gitu ya, yang sering nonton film Cina atau Jepang ya, pasti tidak jauh dari kereta Shinkansen. Pasti pada tahu ya, kereta apa sih itu tuh? Ya, betul. Keretanya itu melayang ya, melayang. Jadi tidak nempel pada rel. Yang kita tahu itu kan kereta itu kan nempel rel dan tidak keluar dari rel atau anjlok gitu. Nah, kalau Shinkansen atau maglev ini, magnetically levitated ini, kereta ini jadi melayang di atas relnya sekitar 10 mm ya, di atas rel 10 mm, sehingga kecepatan yang ditimbulkan oleh kereta ini begitu cepat, 640 km per jam gitu ya. Itu per jam loh gitu ya, sangat cepat karena prinsip kerja magnet dengan gaya tolak menolaknya gitu, sehingga akan mempercepat laju kereta tuh. Terus adapun contohnya di dalam tadi ya, pembangkit listrik tenaga air.
pembangkit listrik tenaga uap, serta pembangkit listrik tenaga nuklir. Tuh. Di dalam suatu generator yang bekerja di PLTA atau PLTU atau PLTN ini, jadi di dalam generator ini ada magnet ya, kumparan gitu yang digerakkan karena akibat gerakan dari turbin. Jadi generator itu akan berputar, berputar dan menimbulkan atau menghasilkan suatu elektron. Nah, elektron ini yang dialiri ya menjadi arus listrik sampai masuk ke dalam rumah kita, sampai kita menikmati hasilnya. Dan ternyata ada prinsip kerja magnet di dalam generator yang ada di pembangkit listrik tersebut. Nah, itu contoh luasnya ya mengenai prinsip medan magnet. Selanjutnya tadi ya medan magnet ini seperti ini. Oke. Sebenarnya untuk penerapan ini ada di dalam e-modul, boleh dibuka e-modulnya di klik menu, terus di situ ada tombol penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada videonya ya, contoh tadi yang Ibu jelaskan ya mengenai 3 contoh besarnya seperti itu. Oke, baik. Di sini ya tadi medan magnet merupakan arah ruang gitu ya. Ruang yang masih dipengaruhi medan gaya magnet. Nah, jadi medan magnet ini merupakan ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet ya. Jadi di sekitar ruang itu masih terasa gaya tarik menarik, tolak menolak. Nah, yang dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi masih termasuk areanya ya. Contohnya pada kompas, jarum kompas itu akan bergerak karena adanya medan magnet yang mempengaruhinya, itu medan magnet bumi. Nah, medan magnet ini dicetuskan oleh Christian Ørsted, ya, seorang fisikawan. Itu yang mengemukakan mengenai medan magnet, di mana di dalam suatu kompas yang dialiri arus listrik itu akan menimbulkan medan magnet di dalamnya gitu, masih dirasakan. Jadi si jarum kompasnya itu akan bergerak. Nah, itu karena dialiri arus listrik atau adanya medan magnet bumi yang bekerja yang mempengaruhi kompas tersebut. Itu menurut Christian Ørsted ya, penemu atau mengemukakan mengenai medan magnet. Oke. Selanjutnya prinsip atau hukum yang ada pada medan magnet itu adalah salah satunya hukum Biot-Savart. Nah, menurut Biot-Savart itu merupakan beliau seorang fisikawan juga gitu ya, mengemukakan hukum Biot-Savart di mana menurut Biot-Savart ini yang mengemukakan adanya bahwa besarnya medan magnet gitu ya pada kawat yang dialiri oleh arus listrik itu dituliskan dalam persamaan Biot-Savart ya, persamaan medan magnet. Persamaannya itu seperti ini. Nah, ini ya adalah persamaan Biot-Savart. Nah, ini adalah persamaan Biot-Savart itu seperti itu ya. Jadi B ini adalah medan magnet, terus mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa atau yang kita tahu 4 V kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Terus I ini adalah arus listrik 4 V integral ds, diferensial dari jarak suatu kawat gitu, titik ke kawat. Terus R itu adalah jarak
jarak S itu adalah jarak yang dilalui oleh medan magnet, dan R itu adalah jarak titik ke kawat. Ya, tuh ini adalah hukum Biot-Savart. Ya, ternyata pengaruhnya itu ada banyak, ada arus yang mempengaruhinya, ada mu0 juga, terus ada R dan S juga gitu, atau jarak titik ke kawat serta jarak titik ke medan magnetnya. Tuh. Nah, di sini juga di dalam Biot-Savart atau medan magnet pun ini ada namanya kaidah tangan kanan. Boleh diangkat tangan kanannya dan lakukan seperti ini, ya, dikepal seperti ini ya. Ini ada ibu jari atau jempol. Ini merupakan arus yang mengarah, ya, yang mengarah ke atas. Terus ini yang 4 jarinya ini adalah medan magnetnya. Itu arusnya itu atau arah medan magnet itu, arah medan magnet ini adalah ke kanan, kayak gini, ke kanan, dan diputar jadi seperti ini. Kalau misalnya arusnya ke atas, maka medan magnet yang kerjanya itu atau yang ditimbulkannya itu adalah ke kanan, jadi mengarah ke kanan. Seperti arus ke atas, medan magnetnya ke kanan. Kalau arus ke bawah seperti ini ya, bukan ini ya, ini arah arus itu ke kiri. Nah, seperti ini ya. Kalau ini itu ke kanan, kalau ini itu ke kiri. Berarti kalau arusnya ke bawah, berarti medannya ke kiri. Nah, itu. Di dalam e-modul juga terdapat kaidah tangan kanan yang lebih jelas. Nanti kalian boleh mengaksesnya ya di e-modul itu. Terus di sini ada medan magnet pada kawat lurus. Nah, ini dengan dimana kawat lurusnya itu adalah seperti ini. Kawat lurus. Nah, oke. Nah, di sini itu A, ini itu adalah sudut 1 dan ini adalah sudut 2. Nah, terus di sini adalah oke. Dengan di sini itu ada 2 ya. Ada 2 kondisi, dimana kalau misalnya ada 2 ini berarti ada tambahnya dengan ini menggunakan persamaan Biot-Savart. B sama dengan mu0 I per 4 V A dan cos theta 1 dikurangi cos theta 1. Nah, jadi A itu merupakan jarak antara kawat dengan titik medan magnet. Nih ya, jarak antara kawat dengan titik medan magnet. Ya, ini tuh kawat. Nah, ini tuh titik medan magnet itu ini. Jadi ini tuh titik-titik medan magnet, terus ini tuh kawat. Nah, ini tuh jaraknya. Nah, ini tuh jaraknya ya. Nah, ini lah biasa. Ini tuh jaraknya. Nah, ini tuh jaraknya. Tuh, jadi seperti ini untuk kawat lurus ya. Ini tuh kawat lurus. Nah, terus adapun untuk kondisinya kalau lurus panjang tahingga itu seperti apa gitu. Ini tanpa cos ya, tanpa cos. Kalau misalnya cosnya itu adalah 0, nah, atau tahingga gitu ya. Jadi cosnya itu tidak ada terhilang karena memang kawatnya itu panjangnya tahingga gitu. Terus adapun untuk medan magnet pada kawat yang melingkar ya. Kalau melingkar melengkung itu seperti apa persamaannya? Nih. mu0 masih sama per 4VA theta. Nah, ini adalah untuk kawat yang melingkar. Kawat melingkar.
Untuk kawat yang melingkar itu seperti ini, sedangkan untuk kawat yang lurus itu seperti ini. Jadi keduanya sama menggunakan Biot-Savart, hukum Biot-Savart persamaannya, cuma perbedaannya ada sudut yang membedakannya. Tuh. Nah, terus selanjutnya penerapannya itu ada pada magnet solenoida dan toroida. Boleh anak-anak diakses ya. Di situ contohnya solenoida itu seperti apa dan toroida itu seperti apa. Ini udah ya ditulis ya. Ibu hapus dulu. Nah, solenoida ini seperti ini. Ini tuh kayak kawat gitu, terus ini tuh kumparan gitu. Nah ini adalah solenoida. Ini arah-arahnya, dimana arahnya itu arah medan magnet ya. Nah, jadi ini tuh adalah solenoida. Terus kalau toroida itu seperti apa? Gitu ya. Kalau toroida itu seperti ini. Intinya seperti ini ya. Nah, toroida beda ya. Jadi kalau solenoida ini lebihnya ke kawatnya yang lurus, kumparannya itu seperti ini. Kalau toroida itu seperti gear. Kalau misalnya di motor atau di sepeda itu apa? Seperti gear ya. Jadi melengkung gitu kawatnya. Kalau ini solenoida itu lurus. Nah, sama-sama menggunakan prinsip hukum Biot-Savart. Oke, baik. Itu merupakan medan magnet. Kita masuk ke gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz atau gaya magnet ini merupakan gaya magnet yang ditimbulkan itu ya di sekitar medan magnet. Tadi kan kalau medan magnet itu ada ya gaya yang masih ada di dalam medan magnet gitu ya. Kalau gaya magnet ini atau gaya Lorentz ini gaya yang ditimbulkan di sekitar medan magnet. Kenapa disebut Lorentz? Karena penemunya adalah seorang fisikawan Lorentz gitu ya, sehingga dinamakan gaya Lorentz. Sama ya, adapun menggunakan kaidah tangan kanan, cuma perbedaannya itu seperti ini. Kalau tadi mah seperti ini ya, di kepal. Kalau di dalam gaya Lorentz ini seperti ini. Dibuka tangan kanannya. Nah, terus ke atas itu adalah arus. Yang ke atas itu adalah bukan arus, yang ke atas itu adalah mohon maaf gaya Lorentz-nya, sedangkan yang telunjuk mengarah ke sana ya, ke kiri itu adalah medan magnetnya. Terus adapun yang ke arah belakang, nah itu adalah arusnya ya. Atau nah terus di sini adalah di sini ya, ini itu merupakan sudut pada medan magnet dengan arus ya. Nah itu jadi adapun persamaannya itu F bil sin theta ini ya. F bil sin theta. F-nya itu gaya Lorentz, B-nya itu adalah medan magnet, I-nya itu adalah arus, L-nya itu adalah panjang penghantar, kawat penghantar, dan sin theta-nya itu adalah sudutnya. Nah, terus di dalam gaya Lorentz ini itu adanya dibagi jadi beberapa kondisi, di mana gaya Lorentz pada kawat berarus yang ada di dalam magnet itu dengan persamaan F bil sin theta yang ini. Terus untuk gaya Lorentz antar kawat berarus itu menggunakan kaidah seperti pada Biot-Savart ya. Tuh. Nah, terus untuk gambarnya itu ada ya di dalam e-modul itu seperti itu. Nah, terus ada pun gitu ya untuk pada muatan yang bergerak dalam medan magnet itu seperti ini. Nih, ya, persamaannya itu. Ini untuk yang medan bergerak gitu ya, pada medan yang bergerak.
Itu ada muatannya, terus ada juga kecepatannya, ada Q dan V-nya. Jadi B, Q, V, sin, theta. Nah, itu. Terus ya dari sini kita tahu gitu bahwa adanya arah masuk suatu arus itu simbolnya seperti ini, dan arah keluar arus itu adalah seperti ini. Nah, jadi ada pun gitu ya kondisi di mana arus masuk, di mana arus keluar pada gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, nah itu tadi merupakan medan magnet dan gaya magnet atau gaya Lorentz yang tadi sudah dijelaskan. Kemarin Ibu sudah instruksikan untuk membuatkan kelompok, sudah dibuat. Oke, sudah ya. Silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dengan tertib ya, tertib dan jangan berisik. Oke, sudah ya. Nah, di dalam e-modul itu ada latihan soal, boleh diakses latihan soalnya, itu ada 5 soal. Silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing, bekerja sama. Ingat, jangan sampai membuka apapun di HP selain menjawab soal-soalnya ya. Tuh, setelah itu akan Ibu panggil ke depan per kelompok. Ya, per kelompok, per orang. Per kelompok itu ke depan untuk menuliskan jawabannya. Silakan. Sudah ya. Ibu panggil kelompok 3 maju ke depan perwakilannya untuk menuliskan jawabannya. Jawaban soal nomor 2. Silakan. Di sebelah sana ya. Di papan sebelah. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan maju kelompok 1 menjawab soal nomor 4. Silakan sebelah sana di sampingnya. Oke, baik. Silakan kelompok 4 menjawab soal nomor 1. Ya, baik. Untuk kelompok 2 menjawab soal nomor 5. Langsung aja ya. Untuk kelompok 5 silakan jawab soal nomor berapa tadi? 3 ya? Soal nomor. Ya, baik. Terima kasih ya untuk semua kelompok menjawab masing-masing soalnya. Oke. Silahkan kepada kelompok 3 untuk menjelaskan tadi soal nomor 2 ya yang tadi sudah dikerjakan di depan. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, benar ya jawabannya tadi. Silakan selanjutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan atau mengomunikasikan tadi jawaban yang sudah ditulis di papan tulis. Nomor berapa? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, bagus. Kelompok 4. Ya, betul. Kelompok terakhir, kelompok 5. Ya, betul ya. Sudah ya? Oh iya, ada kelompok. Ya, kelompok 2. Ya, terima kasih ya. Dia sudah perwakilannya ke depan gitu ya. Dan tadi yang mengomunikasikan atau mempresentasikan harus berbeda orangnya juga sudah baik. Tadi Ibu lihat juga, tadi Ibu keliling juga sudah bagus kerjasamanya antar kelompoknya dan tidak membuka apapun ya selain mengakses soalnya. Ya, itu ya. Jadi tadi soal tadi itu menggunakan berbagai persamaan yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Ada medan magnet dan gaya Lorentz. Ternyata pengaruh dari persamaan ya, tiap persamaan itu variabelnya itu saling saling berkaitan. Ya, jadi seperti misalnya di medan magnet itu yang mempengaruhinya itu ada arus, juga ada
jarak titik ke kawan. Nah, terus di dalam gaya Lorentz yang dipengaruhi oleh medan magnet ya, medan magnet dengan luas atau panjang kawat ya, panjang kawat penghantarnya, dan sudutnya ya, tentu sudutnya itu yang mempengaruhinya. Jadi dari persamaan itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Jadi ilmuwan dahulu gitu membuktikannya itu dengan cara eksperimen untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel dari persamaan itu ya. Jadi saling berkaitan gitu ya antar variabelnya.